Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang game dan simulasi dalam e-learning. Pokok bahasan yang akan dibahas yaitu game, simulasi, dan prinsip game dan simulasi. Simulasi. Simulasi adalah model dari sistem dunia nyata. Lingkungan yang disimulasikan merespon dengan cara yang dinamis dan berbasis aturan terhadap respon pengguna. Simulasi memiliki dua tipe dasar, yaitu simulasi operasional dan simulasi konseptual. Simulasi operasional dirancang terutama untuk mengajarkan keterampilan prosedural. Dalam pembelajaran tenaga kerja, simulasi operasional telah digunakan untuk pelatihan aplikasi perangkat lunak, prosedur medis, dan keterampilan terkait keselamatan, seperti pilot pesawat terbang dan operasi kontrol industri. Sedangkan simulasi konseptual berfokus pada transfer jauh dari domain tertentu serta keterampilan inquiry atau pemecahan masalah terkait. Dalam pembelajaran profesional dan angkatan kerja, simulasi konseptual telah dirancang antara lain untuk mengajarkan strategi manajemen bisnis, pengambilan keputusan pertempuran militer, analisis pinjaman bank, diagnostik medis, dan pemecahan masalah peralatan. Selanjutnya, kita akan membahas game. Meyer dan Johnson pada tahun 2010 mendaftarkan 4 fitur umum permainan. Pertama, berbasis aturan, memungkinkan pemain untuk memahami lingkungan. Kedua, responsif, memungkinkan pembelajar mengalami kontrol. Ketiga, menantang. Dan keempat, kumulatif, sehingga keadaan lingkungan saat ini mencerminkan tindakan pemain sebelumnya dan menunjukkan kemajuan menuju tujuan. Berbeda dengan kebanyakan game yang dibuat untuk hiburan, game edukatif dirancang untuk membantu pembelajar mencapai tujuan pembelajaran tertentu sekaligus menyediakan lingkungan yang memotivasi. Game harus dirancang dengan cara yang mempromosikan pembelajaran. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan yang terbaik dari kesenangan dunia dan pembelajaran. Lalu, apa saja prinsip-prinsip yang harus ada di dalam game dan simulasi? Yang pertama, sesuaikan jenis permainan dengan tujuan pembelajaran. Agar efektif, tujuan, aktivitas, umpan balik, dan antarmuka simulasi dan game harus selaras dengan hasil pembelajaran yang diinginkan. Kedua, jadikan pembelajaran penting untuk kemajuan. Artinya, pembelajaran yang dibutuhkan untuk berhasil dalam sebuah permainan harus sama dengan pembelajaran yang dibutuhkan oleh tujuan instruksional. Ketiga, membangun strategi instruksional yang terbukti. Perbandingan pembelajaran dari versi permainan yang sama atau lingkungan simulasi yang memvariasikan satu atau lebih dari strategi instruksional, yaitu menggabungkan umpan balik penjelasan dan menambahkan pertanyaan penjelasan sendiri. 4. Membangun paduan dan struktur. Beberapa teknik yang timbul, diantaranya menghindari discovery learning, paduan desain yang sesuai untuk simulasi inquiry, memasukkan dukungan visualisasi, dan menggabungkan penjelasan instruksional. Kelima, kelola kompleksitas. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengelola kompleksitas dalam game dan simulasi diantaranya beralih dari sasaran sederhana ke sasaran kompleks, menyediakan roda latihan, menyelaraskan kecepatan dengan tujuan instruksional, memastikan kemudahan penggunaan, dan sesuaikan kompleksitas dengan keahlian pelajar. Keenam, buat relevansi menonjol. Pertimbangkan konteks dan genre permainan atau simulasi untuk memastikan relevansinya dengan peran pekerjaan segera jelas. Relevansi permainan apapun dapat ditingkatkan dengan memberikan tujuan pembelajaran, penjelasan pra-pelatihan, penjelasan tersemat, dan atau antarmuka yang mencerminkan atau analog dengan tuntutan peran kerja. Nah, itu tadi pembahasan tentang game dan simulasi dalam e-learning. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat.